Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali lagi di pelajaran fisika. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai gerak lurus. Setelah minggu-minggu yang lalu kita telah membahas tentang vektor, kita beranjak ke bab selanjutnya yaitu mengenai gerak lurus. Gerak lurus ialah bagian dari kinematika. Jadi kinematika ialah ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa melihat penyebab gerak tersebut. Seperti itu. Nah, salah satunya yaitu gerak lurus. Gerak lurus, ya. Jadi kita akan bahas mengenai geraknya itu terlebih dahulu. Gerak adalah perubahan kedudukan dari suatu benda dari posisi awal. Jadi gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda atau perubahan posisi benda dari awal. Contoh, saya dari sini bergerak ke sini. Dia menjadi perubahan kedudukannya dari tadinya di sini ke B. Oke. Kemudian, di dalam gerak lurus, kita akan mengenal besaran-besaran yang terdapat di gerak lurus tersebut. Yang pertama, itu adalah jarak. Jarak ialah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Jadi bisa dibilang gerak ini adalah besaran skalar. Karena dia tanpa memperhatikan arahnya. Dia hanya mempunyai nilainya saja. Kemudian ada yang kedua, yaitu namanya perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Nah, perpindahan ini termasuk besaran vektor ya. Dia memiliki nilai dan arah. Contoh, cara membedakan jarak dan perpindahan. Contoh, ini titik A, B, dan ini titik C. Nah, kalau kita menghitung jarak, maka kita hitung semuanya. Dari sini, dari titik A ke B 5, kemudian dari B ke C 8. Berarti 5 ditambah 8 sama dengan 13. Nah, kalau untuk perpindahan, dia dilihat dari posisi awal benda sampai posisi akhirnya. Maka posisi perpindahannya itu jaraknya segini. Untuk mencarinya, berarti kita menggunakan rumus Pitagoras. Berarti apa? Sisi miring sama dengan akar. Ini kita anggap X kuadrat plus Y kuadrat. Ini berarti X-nya yang ini ya, yang 8. 8 kuadrat plus Y-nya itu 5 kuadrat. 8 kuadrat, 8 kali 8 itu 64. Tambah 25. Nah, berarti ini akar 89 ya. 89. Nah, ini perpindahannya berarti dia akar 89. Seperti itu. Kalau jarak, kalian itu panjang lintasannya. Seperti itu. Jadi dari sini ke sini dihitung semuanya. Kalau seandainya perpindahan, lihat di titik awal dan titik akhirnya saja. Seperti itu untuk membedakan jarak dan perpindahan. Sekarang ada namanya kecepatan rata-rata dan juga kelajuan rata-rata. Kecepatan rata-rata merupakan perbandingan perpindahan benda dengan waktu tempuh. Nah, ini rumusnya kecepatan rata-rata. Delta S ialah Ini tuh perpindahan ya, perpindahan. Ini bisa juga delta X. Berarti kalau delta itu berarti bisa S2 min S1 atau X2 min X1 ya. Nah, untuk delta T berarti T2 min T1 seperti ini. Itu untuk kecepatan rata-rata.
Kemudian kelajuan rata-rata merupakan panjang lintasan jarak yang ditempuh oleh sebuah benda. Kalau untuk kelajuan rata-rata berarti dia menggunakan jarak, yaitu delta S atau pertambahan jarak benda, kemudian T pertambahan waktu benda, seperti itu. Kita lanjut. Sekarang di gerak lurus kita akan membahas itu mengenai GLB dan GLBB. Nah, yang pertama yaitu GLB, ialah gerak lurus beraturan. Jadi, gerak lurus beraturan merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau tanpa percepatan. Jadi percepatannya 0. Nah, jadi di gerak lurus beraturan ini, dia kecepatannya itu konstan. Artinya konstan itu tetap. Contoh, saya bergerak dari A ini 15 km per jam sampai ke titik B tetap 15 km per jam. Nah, kalau kita di dunia nyata ini sungguh agak sulit ya untuk melakukan gerak lurus beraturan. Ketika kita mengendarai motor kan nggak mungkin kita kecepatan awalnya contoh 40 km. Terus kita mengendarai dengan konstan 40 km. Tidak mungkin. Nah, yang mungkin itu yaitu satelit, kecepatan satelit. Karena di ruang angkasa itu tidak ada gesekan antar udara atau penghalang yang lainnya, sehingga satelit itu bergerak bisa dengan kecepatan konstan mengelilingi bumi. Nah, kemudian ini ialah grafik GLB, grafik kecepatan terhadap waktu. Kan tadi sudah dibilang bahwa kecepatannya itu tetap. Nah, gitu. Jadi ini contoh 1, 2, 3. Jadi di waktu ke-1 ataupun waktu kedua ataupun waktu ketiga tetap kecepatannya tetap. Ini grafik GLB, kecepatan terhadap waktu. Nah, secara matematis juga dirumuskan untuk GLB ini berarti V ini kecepatan ya atau perpindahan. V ini adalah kecepatan. S itu ialah perpindahan dan T-nya itu ialah waktu. Rumusnya sangat sederhana. Gerak lurus. Nah, gini. Ada contohnya. Mobil bergerak dengan kecepatan tetap 108 km per jam. Hitunglah perpindahan mobil selama 15 detik. Berarti kita punya kecepatan dan punya waktu. Berarti kita tulis dulu kecepatan sama dengan 108 km per jam. Nah, kita ubah dulu jadi gimana? Menjadi meter per sekon. Berarti 108.000 dibagi 3.600. Oke? Berarti ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, tinggal 3. Berarti tinggal 30. 30 meter per sekon. Kemudian hitunglah perpindahan mobil. Oke, T-nya kita tulis dulu di sini. T-nya itu 15 detik. Maka 30. Jadi tadi rumusnya V sama dengan S per T. Berarti kalau yang ditanya perpindahannya, maka S sama dengan V dikali T. Berarti 30 dikali 15. Seperti itu. Jadi berapa? 450. Apa satuannya? Meter. Oke, silahkan dikerjakan latihan ini. Latihan satunya. Nah, kemudian setelah kita tadi belajar mengenai gerak lurus beraturan, nah yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan.
Nah, gerak lurus berubah beraturan itu sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, seperti kita mengendarai mobil, mengendarai motor, dan yang lain sebagainya. Jadi gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah. Kalau tadi di gerak lurus beraturan kecepatannya tetap, kalau ini kecepatannya berubah karena adanya percepatan tetap. Oke, kita lihat ada 3 grafik. Ini grafik GLBB. Ini grafik apa? Perpindahan terhadap waktu. Oke. Kemudian ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Tuh. Jadi contoh ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, jadi dia semakin besar waktunya, maka kecepatannya pun semakin besar. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada percepatan, A itu percepatan terhadap waktu. Maka dia akan seperti ini karena dia percepatannya konstan gitu atau tetap. Nah, adapun rumus secara matematis untuk GLBB itu ada 3 ya. Yang pertama Pt sama dengan P0 plus AT. Yang kedua S sama dengan P0T plus setengah AT kuadrat. Yang ketiga adalah Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2AS. Kalian ini harus hatam ya, atau harus hafal. Ini rumus tentang GLBB ini. Nah, adapun Pt itu ialah kecepatan akhir. Kecepatan akhir. Nah, kemudian P0 itu kecepatan awal. Kemudian A itu apa? A itu percepatan. Kemudian T itu apa? T itu waktu. Ada lagi S. S itu apa? Jarak. Nah, kecepatan akhir itu meter per sekon. Ini pun sama, meter per sekon. Kemudian percepatan itu meter per sekon kuadrat. Kemudian waktu itu sekon. Kemudian jarak itu apa? Meter. Seperti itu ya. Itu untuk satuannya. Ingat, fisika itu harus ditulis dengan satuan. Kita ke contoh soal. Sebuah bola mula-mula dia dalam keadaan diam pada lantai yang licin. Kemudian bola didorong sehingga mengalami percepatan 8 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan bola setelah bergerak selama 8 sekon. Oke, yang dicari berarti Vt, kecepatan akhirnya pada saat apa? Pada saat 8. Oke, yang ditanyanya itu Vt. Nah, yang diketahuinya apa saja? Bola mula-mula keadaan diam, berarti kecepatan awalnya itu P0-nya itu sama dengan 0. Kemudian, bola didorong mengalami percepatan. Percepatannya A. A-nya itu berapa? 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian, T-nya itu berapa? T-nya itu 8. Jadi gimana? Kita tadi punya rumus Pt sama dengan P0 plus AT. Kemudian Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat kali T plus setengah apa ya? 2AS ya. Benar ya? Benar nggak sih? Ya betul. Sorry, oh ini bukan setengah, ini 2. Ini langsung 2S. Nah, berarti yang selanjutnya P0T setengah AT kuadrat. S sama dengan P0T plus setengah
AT kuadrat. Seperti itu ya. Oke, baik. Nah, yang mana, Pak? Berarti kita akan menentukan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama pi nolnya sudah ada, A-nya sudah ada, T-nya sudah ada. 8. Oke, ya udah pakai yang ini aja. Ya. Oke. Berarti Vt sama dengan pi 0 plus AT. Pi 0-nya berapa? Ini pi 8 ya. Karena T-nya 8 tuh. Pi 0-nya berapa? 0. Plus A-nya berapa? A-nya itu 4 dikali 8 berarti sama dengan 32 meter per sekon. Mudah ya. Oke, selanjutnya. Nomor 2. Pada awalnya Pak Tarno mengendarai motor dengan kecepatan tetap 40 meter per sekon. Tiba-tiba motor tersebut direm mengalami perlambatan yaitu 20 meter per sekon. Berapakah jarak yang ditempuh oleh motor sampai berhenti? Oke. Gini, berarti yang pertama diketahui apa? Mengendari motor dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetapnya itu berarti kecepatan awal ya, karena pada awalnya tuh. Berarti pi 0 sama dengan 40 meter per sekon. Motor tersebut direm sehingga mengalami perlambatan. Nah, perlambatan itu percepatan, tapi dia bentuknya min. Karena dia jadi lambat. Nah, ini min 20 meter per sekon jadinya. Berapakah jarak yang ditempuh oleh sampai motor berhenti? Oke, berarti yang ditanya S. Nih, lihat rumusnya ini. Ya. Kita lihat. Yang ditanya S. Oke, yang ditanya ini. S-nya. Atau bisa pakai rumus yang ini juga yang kedua. Nah, tapi pertama terus katanya apa? Apakah ada lagi? Ada nih. Sampai jarak yang ditempuh sampai motor berhenti. Ketika motor berhenti berarti Pt-nya itu sama dengan berapa? 0 meter per sekon. Karena ini kecepatan akhirnya tuh sampai motor itu berhenti. Oke. Nah, kita lanjut. Berarti kita jawab dulu. Nah, kita punya Pt, punya pi 0, punya A. Nah, kita mau pakai rumus yang mana nih? Oke, kita boleh pakai rumus yang ini nih. Yang kedua. Tapi T-nya nggak ada, Pak. Oke, kita cari T ini dengan rumus yang pertama. Jadi apa? Pi T sama dengan pi 0 plus AT. Oke. Nah, pi T-nya itu 0. Kemudian pi 0-nya berapa? Pi 0-nya itu 40. Tambah min berapa? 20 dikali T. T-nya T ya tetap. Oke, gitu. Seperti itu. Berarti yang ini pindah ke sini. Ya. Berarti dia jadi 0 min 40 sama dengan min 20 dikali T. Seperti itu. Berarti T sama dengan min 40 dibagi 2 min 20. Ya. Berarti berapa? Min 40 dibagi min 20. Sudah min dibagi min. Jadi plus ya. 40 dibagi 20. Jadi 2 sekon. Oke. Berarti kita sudah menemukan tuh waktunya. Yaitu 2 sekon. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus yang ini. Oke, berarti pi T kuadrat sama dengan pi 0 kuadrat T plus 2AS. Oke, berarti ininya 0. Ininya berapa? Pi 0 kuadratnya berarti 40 kuadrat. T-nya itu kita 2 ditambah 2 dikali min 20 ya.
S. Oke, S-nya kan yang dicari. Baik, kita jabarin dulu. 40 kuadrat itu berarti 40 dikali 40 ya. 40 kuadrat itu 1600 ya. 0, 0, 0, 16. Ya benar. 1600 ditambah ini jadi min 40 ya. Oke. 40 dikali S. Di 0. Oke. Nah, berarti 0 min 1600 sama min 40 dikali S. Jadi min 1600 dibagi min 40 sama dengan S. Nah, gitu. Berarti ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. 160 dibagi 4. Berarti dia 4 ya. 40 jadinya ya. Jadi S sama dengan 40 meter. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini oleh-oleh buat kalian latihan soal. Mungkin pelajaran hari ini cukup sekian. Jika ada yang kurang paham, silahkan hubungi saya di 0851 5679 0096. Oke. Sebutkan nama dan kelasnya. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam sehat, tetap semangat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.